seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you, don't leave me out here dancing alone. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai pengertian psikometri. Psikometri adalah cabang dari psikologi yang berfokus pada teori dan teknik pengukuran aspek-aspek psikologis seperti kemampuan, sikap, kepribadian, dan kecerdasan. Istilah ini berasal dari dua kata Yunani, psyche yang berarti jiwa dan metron yang berarti ukuran, sehingga secara harafiah berarti pengukuran jiwa. Dalam praktiknya, psikometri mencangkup yang pertama itu penyusunan alat tes psikologis seperti tes IQ, tes kepribadian, dan skala sikap. Yang kedua, evaluasi validitas dan reliabilitas alat ukur, seperti memastikan bahwa tes tersebut benar-benar mengukur apa yang dimaksud dan konsisten dalam hasilnya. Yang ketiga, analisis data psikologis menggunakan statistik untuk mengukur konstruk psikologis yang tidak tampak secara langsung. Psikometri digunakan dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, psikologis klinis, bimbingan dan konseling, serta rekrutmen tenaga kerja. Yang berikut saya akan menjelaskan latar belakang psikometri, yaitu yang pertama, sejarah awal. Psikometri berkembang dari kebutuhan untuk mengukur kemampuan mental dan karakteristik psikologi secara ilmiah. Yang kedua, perkembangan ilmu psikologi. Seiring dengan berkembangnya psikologi sebagai ilmu empiris, kebutuhan untuk alat ukur yang valid dan reliabel meningkat. Yang ketiga, kebutuhan dalam berbagai bidang. Penggunaan psikometri meluas ke bidang pendidikan, industri dan organisasi, serta klinis. Yang keempat, peran statistik dan matematika. Psikometri sangat bergantung pada teknik statistik dan model matematika seperti teori tes klasik dan teori respon butir untuk mengembangkan dan mengevaluasi alat ukur. Yang berikut tujuan psikometri, yaitu yang pertama, mengukur kemampuan individu seperti kecerdasan, bakat atau keterampilan tertentu. Yang kedua, menilai kepribadian, sikap, nilai, dan minat seseorang. Yang ketiga, membantu dalam pengambilan keputusan seperti seleksi kerja, penempatan pendidikan, atau diagnosis psikologis. Yang keempat, menyediakan data yang reliabel dan valid untuk penelitian psikologi dan pengembangan teori. Yang kelima, memantau perubahan psikologis dari waktu ke waktu, misalnya dalam terapi atau pelatihan. Yang berikut tentang atribut atau variabel psikologi. Atribut atau variabel psikologi adalah karakteristik, sifat, atau ciri mental yang dimiliki individu dan memengaruhi perilaku, cara berpikir, suasana hati, emosi, serta kemampuan kognitif seperti daya ingat, kreativitas, pemecahan masalah, dan konsentrasi. Atribut psikologi sering juga disebut sebagai psychological attributes atau psychological traits, yaitu ciri yang melandasi perilaku dan dapat diungkap melalui indikator-indikator perilaku tertentu. Yang berikut saya akan membahas tentang karakteristik pengukuran. Dalam psikologi, pengukuran bertujuan untuk mengkuantifikasi atribut atau konstruk psikologi seperti kecerdasan, kepribadian, motivasi, dan emosi. Karakteristik utama pengukuran psikologi itu yang pertama, tidak langsung. Pengukuran psikologis biasanya tidak mengukur atribut secara langsung, melainkan melalui indikator seperti respons terhadap item, tes, observasi perilaku, atau wawancara. Yang kedua yaitu konstruk abstrak. Yang diukur adalah konstruk yang tidak terlihat secara fisik, sehingga memerlukan alat ukur yang valid dan reliabel. Yang ketiga, reliabilitas menunjukkan konsistensi hasil pengukuran. Tes yang reliabel akan memberikan hasil yang stabil dari waktu ke waktu atau antar penguji. Yang keempat, validitas mengacu pada sejauh mana alat ukur benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur.
Ada berbagai jenis validitas seperti validitas isi, konstruk, dan kriteria. Yang kelima itu standarisasi. Prosedur pengukuran dilakukan dengan cara yang seragam untuk semua responden agar hasilnya dapat dibandingkan secara adil. Yang berikut tentang normatif dan ipsatif. Normatif itu hasil dibandingkan dengan kelompok norma, misalnya rata-rata populasi. Sedangkan ipsatif hasil dibandingkan dengan individu itu sendiri, misalnya perubahan dari waktu ke waktu. Yang ketujuh ada sensitivitas dan spesifisitas, mengacu pada kemampuan alat ukur dalam mendeteksi variasi yang kecil dalam konstruk dan membedakan konstruk yang serupa. Yang kedelapan itu ada skala pengukuran, menggunakan skala nominal, ordinal, interval, atau rasio tergantung pada jenis data yang dikumpulkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis variabel. Dalam psikologi, variabel adalah konsep yang dapat diukur dan berubah-ubah. Jenis-jenis variabel utama yang umum digunakan dalam peneliti psikologi itu yang pertama ada variabel bebas. Variabel yang dimanipulasi oleh peneliti untuk melihat pengaruhnya terhadap variabel lain. Contohnya jumlah jam tidur dalam peneliti tentang konsentrasi. Yang kedua, variabel terikat, yaitu variabel yang diukur sebagai hasil dari manipulasi variabel bebas. Contohnya tingkat konsentrasi setelah tidur 4, 6, atau 8 jam. Yang ketiga yaitu variabel moderator, variabel yang mempengaruhi atau mengubah hubungan antara variabel bebas dan terikat. Contohnya, usia dapat memoderasi hubungan antara stres dan kinerja kerja. Yang keempat, variabel mediasi, variabel yang menjelaskan proses atau mekanisme antara variabel bebas dan terikat. Contohnya, harga diri dapat menjadi mediator antara hubungan sosial dan depresi. Yang kelima, variabel kontrol, variabel yang dijaga tetap agar tidak memengaruhi hasil penelitian. Contohnya jenis kelamin atau latar belakang pendidikan dikontrol agar tidak memengaruhi hubungan antara dua variabel utama. Yang keenam, variabel intervensi, serupa dengan mediator, tapi lebih menekankan pada peran dalam intervensi atau perlakuan dalam eksperimen. Yang ketujuh yaitu variabel laten, variabel yang tidak bisa diukur secara langsung tapi memiliki indikator tertentu. Contohnya kecerdasan, kepribadian, atau motivasi diukur dengan tes atau kuesioner. Selanjutnya tentang pengertian tes psikologi. Tes psikologi adalah alat atau prosedur yang digunakan untuk mengukur aspek-aspek tertentu dari fungsi psikologis seseorang, seperti kepribadian, kecerdasan, emosi, minat, atau kemampuan kognitif. Tes ini dirancang secara ilmiah dan biasanya dilakukan oleh psikolog atau tenaga profesional yang terlatih. Yang berikut tentang jenis-jenis tes psikologis. Tes psikologi digunakan untuk menilai berbagai aspek kepribadian, kecerdasan, dan fungsi mental seseorang. Jenis-jenis utama tes psikologis yaitu yang pertama ada tes kecerdasan. Tes ini mengukur kemampuan intelektual umum seperti logika, penalaran, dan pemecahan masalah. Yang kedua, tes kepribadian. Tes ini mengukur karakteristik kepribadian, sikap, dan gaya perilaku. Yang ketiga yaitu tes bakat. Tes ini mengukur potensi atau kemampuan khusus dalam bidang tertentu seperti numerik, verbal, atau mekanik. Yang keempat, tes minat. Tes ini mengukur minat atau preferensi seseorang terhadap bidang pekerjaan atau aktivitas tertentu. Yang kelima ada tes prestasi. Tes ini menilai pencapaian akademik atau keterampilan tertentu. Yang keenam, tes neuropsikologi. Tes ini menilai fungsi kognitif dan kondisi otak, sering digunakan untuk mendeteksi kerusakan otak atau gangguan neurologis. Yang ketujuh, tes proyektif. Tes ini mengungkapkan aspek tersembunyi dari kepribadian melalui interpretasi bebas terhadap stimulus ambigu. Yang kedelapan ada tes psikologi klinis.
Tes ini digunakan dalam konteks diagnosis gangguan mental dan perencanaan terapi. Yang berikut tentang pengertian variabel. Variabel adalah atribut, sifat, atau karakteristik dari objek penelitian yang nilainya dapat berubah-ubah, diukur dan diamati, serta menjadi fokus utama dalam penelitian untuk dianalisis dan diambil kesimpulannya. Yang berikut tentang variabel laten. Variabel laten adalah variabel yang tidak dapat diukur atau diamati secara langsung, tetapi dapat diestimasi melalui indikator atau variabel yang dapat diobservasi. Variabel ini sering digunakan dalam ilmu sosial, psikologi, dan penelitian kuantitatif yang melibatkan konstruksi abstrak seperti sikap, motivasi, atau kepuasan. Contoh variabel laten yaitu yang pertama, kepuasan pelanggan. Ini diukur melalui indikator seperti tingkat kepuasan terhadap harga, kualitas, dan layanan. Yang berikut kecerdasan. Kecerdasan ini diukur melalui skor berbagai jenis tes IQ. Dan motivasi kerja. Motivasi kerja ini diukur melalui indikator seperti kehadiran, partisipasi, dan komitmen. Yang berikut tentang variabel manifest. Variabel manifest adalah variabel yang dapat diobservasi atau diukur secara langsung dalam penelitian. Variabel ini biasanya digunakan dalam analisis statistik kuantitatif, terutama dalam model-model seperti analisis faktor dan structural equation modeling. Contohnya misalnya dalam penelitian tentang kepuasan pelanggan yang terdapat dalam variabel laten, maka variabel manifestnya bisa berupa kepuasan terhadap kecepatan layanan, kepuasan terhadap keramahan staf, dan kepuasan terhadap kualitas produk. Yang berikut tentang pengukuran variabel laten. Pengukuran variabel laten adalah proses mengukur konsep atau konstruk yang tidak dapat diamati secara langsung, seperti kepuasan motivasi, kepercayaan, atau prestasi. Karena tidak dapat diukur secara langsung, variabel laten diukur menggunakan indikator yang dapat dipahami. Pendekatan umumnya yang pertama itu penentuan konstruk teoritis, yaitu menentukan konsep yang ingin diukur, misalnya kepuasan kerja. Yang kedua, pengembangan indikator. Dalam pengembangan indikator ini, beberapa pernyataan atau pertanyaan yang diyakini mencerminkan konstruk tersebut biasanya berdasarkan teori atau penelitian terdahulu. Yang ketiga itu penggunaan instrumen. Instrumen seperti kuesioner atau skala Likert digunakan untuk mengumpulkan data dari responden. Yang keempat itu analisis statistik. Metode statistik seperti analisis faktor konfirmatori dan structural equation modeling digunakan untuk menguji apakah indikator-indikator tersebut memang mengukur variabel laten yang dimaksud. Yang berikut kita akan masuk dalam penskalaan. Yang pertama ada skala nominal. Skala nominal ini mengklasifikasikan data ke dalam kategori yang berbeda tanpa urutan atau nilai numerik. Cirinya yaitu tidak memiliki urutan, hanya membedakan jenis atau kelompok. Contoh dalam psikologi yaitu jenis kelamin, diagnosis gangguan mental, dan status pernikahan. Yang berikut kita masuk dalam skala ordinal. Skala ini mengklasifikasikan data ke dalam kategori yang memiliki urutan atau peringkat, tetapi jarak antara kategori tidak diketahui atau tidak sama. Cirinya ada urutan, tetapi tidak ada informasi tentang seberapa besar perbedaan antara peringkat. Contoh dalam psikologi yaitu ada skor kepuasan, ada peringkat preferensi, dan tingkat kecemasan berdasarkan kategori. Yang berikut ada skala interval. Skala yang memiliki urutan dan jarak sama antara nilai tetapi tidak memiliki nol mutlak. Cirinya bisa membandingkan perbedaan tetapi tidak bisa mengatakan 2 kali lebih besar karena nolnya bukan absolut. Contoh dalam psikologi itu skor IQ dan skala suhu dalam Celsius atau Fahrenheit, dan juga ada skor pada tes kepribadian standar. Yang berikut ada skala rasio. Skala ini memiliki semua karakteristik
Skala interval ditambah dengan 0 absolut memungkinkan perbandingan rasio. Cirinya dapat dilakukan operasi matematika penuh. 0 berarti tidak ada. Contoh dalam psikologi yaitu waktu reaksi dalam milidetik, jumlah kesalahan dalam tes memori, durasi tidur dalam jam, dan jumlah kata yang diingat dalam suatu uji coba. Yang terakhir tentang teori tes klasik. Teori tes klasik adalah salah satu pendekatan dalam pengukuran psikologis dan pendidikan yang digunakan untuk menilai reliabilitas dan validitas suatu tes. Teori ini berfokus pada hubungan antara skor yang diperoleh peserta tes dan skor sebenarnya, yang mencerminkan kemampuan atau karakteristik yang diukur.